Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Gereja Baptis Pemulihan. Mari kita akan sejenak melihat buletin yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Kami mengingatkan kembali dari tim doa. Jangan lupa untuk mengikuti doa pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Rabu secara online. Dengan ada link yang sudah dikirim setiap hari Rabu, jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk ikut bergabung bersama dalam doa, pujian dan penyembahan setiap hari Rabunya. Di link nanti akan dikirimkan setiap hari Rabu di grup pemulihan, atau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam buletin ini linknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita saat ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan, buat cuaca yang cerah yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami untuk kami boleh tiba di tempat ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapak, biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, biarlah Tuhan Kau yang memberikan ketenangan, Kau yang memberikan damai sejahtera. Dan biarlah saat ini ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh datang dengan hati yang terfokus hanya kepadamu, pikiran yang tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Karena kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang berkarya dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Amin di sini. Oke, mari kita akan pujikan. Sungguh-sungguh Allah kita adalah Allah yang ajaib. Sebayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita akan katakan lagi, tak terbayang kebesaran. Terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Mari kita akan semangat kembali, kita akan terus katakan bahwa Allah kita dahsyat. Karena dari segala penjuru bumi biarlah semuanya hanya memuji dan memuliakan Tuhan saja. Mari kita akan katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita akan katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita akan katakan, biarlah kemuliaan Tuhan saja yang disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Bapak Ibu masih bersemangat di dalam
dalam Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab sungguh Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh besar kuasanya, yang seringkali tidak terfikirkan oleh kita. Marilah kita tetap percaya dan meyakini bahwa Allah kita sungguh ajaib. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang sungguh berkuasa dan dahsyat. Mari kita akan katakan, Bapa kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Hallelujah.
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku tiba, kau di dalamku. Tak usah ku cemas bagiku. Saat ku lemah, kau kuatkan. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama berdiri kita akan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali dengan iman Saudara, sungguh Tuhan kita hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah kami yang hebat. Sungguh Allah kami yang berkuasa, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang senantiasa tahu yang terbaik buat kami. Kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap berkat yang Tuhan curahkan buat kami. Dan saat ini Tuhan kami mau datang, kami membawa persembahan kami membawa perpuluhan kami membawa komitmen kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa, agar ketika kami memberikan, kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang sungguh-sungguh bersyukur atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan saat ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati agar setiap persembahan yang terkumpul Tuhan boleh dipergunakan untuk pelayanan tempat ini, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan, apa yang menjadi berkat-Mu untuk kami juga boleh berbagi berkat dengan sesama kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Biar mereka boleh ikut merasakan kasih-Mu Tuhan, biar mereka ikut mengalami sama-sama berkat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan saat ini ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang dengan roh kami. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tuhan, Kau yang mengajarkan kami untuk selalu menyembah Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang Maha Besar. Engkau yang punya kuasa
yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau adalah pemilik bumi dan seisinya. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkau layak kami tinggikan karena kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ialah puji-pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan semakin ditinggikan, supaya kami semakin rendah karena kami menyembah Allah kami yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, pada saat kami mendengar firman-Mu, kami mau belajar, kami ingin meraih janji yang Tuhan berikan, janji kemenangan atas hidup kami dalam kami menghadapi setiap tantangan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu, kami mampu melakukan firman-Mu, sehingga kami benar-benar mengalami kemenangan dalam hidup kami. Kami serahkan kepada Tuhan anak-anak kami yang juga sebentar mereka akan memisahkan diri di tempat yang lain. Tuhan berkati mereka, jamah satu persatu mereka, sehingga terus bertumbuh pengenalan mereka kepada Tuhan. Berkati guru yang membimbing, Roh Kudus menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu Allah yang hidup, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita udah masuki bulan Agustus. Ya saya kira ya cukup cepat sekali ya, berganti bulan demi bulan. Dan sekarang udah masukin bulan Agustus. Kita masuk dalam memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-80. Sudah 80 tahun negara kita merdeka. Pada bulan Agustus kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah meraih kemenangan Tuhan, meraih janji kemenangan Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam buletin disebutkan tentang ada janji yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya percaya setiap kemenangan itu harus diperjuangkan. Tidak ada kemenangan yang kita terima dengan gratis. Setiap kemenangan harus kita tandai dengan perjuangan yang berat, supaya kita benar-benar mendapatkan kemenangan itu. Bangsa negara kita mendapatkan kemenangan di dalam memperjuangkan kemerdekaannya dengan banyak sekali para pejuang-pejuang yang gugur mempertahankan dan membela bangsa kita. Pada waktu Bapak Ibu mungkin masih muda atau masih sekolah, pasti berjuang bagaimana pada waktu masa sekolah berjuang mendapatkan kemenangan supaya dapat mencapai kelulusan dengan nilai yang baik. Lalu berjuang kembali bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan yang baik. Lalu berjuang kembali bagaimana supaya mendapatkan pasangan hidup yang baik dan seterusnya. Semua itu pasti dialami dan diawali dengan perjuangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana bangsa Israel setelah Musa wafat, lalu Tuhan mempercayakan pemimpin yang baru kepada Yosua untuk membawa bangsa itu masuk dalam Kanaan, tanah perjanjian. Kanaan merupakan lambang yang sejahtera, dikatakan tanah Kanaan tanah yang penuh dengan susu dan madu yang melimpah.
Itu lambang kemakmuran, lambang keberhasilan, dan itu bangsa Israel melalui Yosua mereka harus memperjuangkan tantangan demi tantangan, sehingga kalau memperjuangkan itu sehingga janji Tuhan akan diberikan, mereka boleh menikmati tanah Kanaan, tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Kita akan belajar dari Yosua pasal 4, nanti kita akan belajar banyak ayat saudaraku dalam Yosua pasal 4, pasal 5, pasal 6. Tapi yang kita akan baca saat ini adalah Yosua pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 24. Yosua pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat ke-24. Bapak Ibu kalau berkenan silakan membuka Alkitab, kita akan membaca bersama-sama Yosua pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kita mulai. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan, dan supaya selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku, ini sebagian kisah yang dialami oleh bangsa Israel. Saya menggambarkan kehidupan kita di dunia ini ibaratnya seperti bangsa Israel pada saat keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan membawa kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Perjalanan itu sama, tapi mungkin ada perbedaannya jikalau kita melakukan hidup ini dengan menggunakan kekuatan kita, pasti kita nggak sampai mencapai kemenangan. Pada waktu bangsa Israel dipimpin Musa, mulai dari Mesir, perbudakan, macam-macam tantangan, dan Tuhan memakai Musa. Musa berkata tidak berbuat apa-apa, tidak mampu apa-apa. Lalu Tuhan memberikan suatu tanda, bertanya, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa berkata, ini hanya tongkat. Hanya tongkat Tuhan, tongkat yang biasa saya gunakan untuk mengembalakan domba-domba Jitro, mertuanya. Lalu Tuhan berkata, bawalah tongkat itu kepadaku. Dan Musa memberikan tongkat itu, tongkat yang biasa dipakai itu, yang hanya bisa digunakan untuk menghalau binatang-binatang buas ketika akan mengganggu ternaknya. Diserahkan tongkat yang mungkin tidak ada artinya, tetapi ketika diserahkan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jamah menjadi tongkat yang luar biasa. Ada kuasa, dan dengan kuasa itulah Musa dapat membawa, dapat melakukan tantangan-tantangan yang ada setiap hidup perjalanan bangsa itu. Jadi sama, kita mungkin tidak mampu, nggak punya apa-apa, tapi mungkin kita menyembunyikan sesuatu yang kita nggak tahu, dan Tuhan berkata pada saat ini, apa yang engkau miliki? Apa yang ada padamu? Bawa kepadaku. Dan kalau kita membawa kepada Tuhan, Tuhan akan berkati, sehingga itu akan menjadi kemenangan, jalan kemenangan. Saya mendengarkan kesaksian seorang komedian yang menderita hidupnya tidak punya apa-apa, mulai dari bayi hidupnya dititipkan pada orang lain,
dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia merasa tidak punya apa-apa. Tetapi suatu saat dia mengerti bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hidupnya, yaitu tampangnya, model mukanya aneh, bukan tampan, bukan ganteng, tapi justru jelek. Nah, justru kejelekan itulah yang menjadi sumber berkat. Dengan tampan yang jelek itu, justru itu menjadi kelebihannya. Dan kembali dia menjadi seorang komedian yang luar biasa yang bernama Tukul Arwana. Tidak ganteng, tapi justru kejelekan tampangnya itulah yang membuat dia berkemenangan dalam menghadapi segala masalah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pasti Bapak Ibu punya sesuatu yang mungkin sekarang ini belum Bapak Ibu gali, sehingga Bapak Ibu merasa saya nggak mampu apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi coba renungkan, pasti ada sesuatu. Seperti Musa, ketika ditanya, Musa berkata, saya tidak mampu, saya nggak pandai berbicara, saya tidak bisa ini. Tapi Tuhan melihat apa yang ada pada Musa, tongkat yang sederhana. Dan ketika diserahkan ke Tuhan, Tuhan berkati, tongkat itu menjadi luar biasa, membawa bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel ini bagaimana ketika bangsa Israel mulai dari pemimpin Musa dari Mesir sampai di ujung Kanaan, sudah kelihatan Kanaan itu, tapi akhirnya Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan itu, dan akhirnya Musa wafat di sana. Dan untuk masuk ke Kanaan, lalu Tuhan memakai seorang yang masih muda, yaitu Yosua, yang juga tidak punya pengalaman. Tetapi kita akan belajar bagaimana bangsa Israel ketika masuk dalam tanah Kanaan dengan kepemimpinan Musa. Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita pelajari, bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya dapat mengalami janji Tuhan, janji kemenangan. Bagaimana supaya seperti bangsa Israel, bagaimana supaya bisa sungguh-sungguh masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bisa masuk dalam rencana Tuhan. Kita bisa menang menghadapi tantangan yang ada. Kita sungguh-sungguh dapat menang masuk dalam rencana Tuhan itu. Nah, kita akan belajar satu persatu dalam 4 hal ini, saudaraku. Yang pertama, kita lihat sesuatu hal yang dilakukan bangsa Israel adalah mendirikan batu peringatan. Pada waktu ayat yang kita baca dalam Yosua pasal 4 tadi, ayat 20 sampai 24, pada saat itu bangsa Israel sudah ada di seberang sungai Yordan. Jadi Kanaan sudah kelihatan sekali. Tinggal menyeberang sungai Yordan, lalu sampailah di Gilgal. Dan itu sudah masuk di dalam wilayah tanah Kanaan. Tapi ada masalah yang besar. Karena ternyata sungai Yordan sedang meluap airnya. Nggak mungkin bisa menyeberang. Karena sungai Yordan meluap. Kemudian Tuhan kembali memberikan petunjuk kepada Yosua. Ketika Yosua berdoa, Tuhan berbicara pada Yosua supaya mereka kemana-mana membawa tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya imam-imam itu yang membawa tabut perjanjian itu sambil memikul tabut perjanjian, lalu berjalan di depan, paling depan. Saya bayangkan ketika sungai yang banjir itu airnya besar, seandainya saya paling depan membawa tabut perjanjian, wah ini sungainya meluap, saudaraku, nyebrang itu. Tuhan berkata, seberangi sungai Yordan. Wah, ya mungkin seperti Bapak Ibu, saudaraku,
mungkin takut. Kenapa? Kalau tenggelam, habis kita. Tapi saya bersyukur Yosua mengingatkan para imam yang harus berdiri di depan, membawa tabut perjanjian dan memikul itu. Dan benar ketika tabut perjanjian mulai dipikul oleh para imam, ketika kaki imam mulai menginjak sungai Yordan itu yang banjir itu, tiba-tiba airnya terbelah. Terus terbelah, kering dikatakan. Sehingga bangsa Israel yang ada di belakang itu bisa menyeberangi sungai Yordan. Ini mengingatkan pada saat Musa ketika keluar dari Mesir, tiba-tiba sudah mentok itu bibir pantai Laut Teberau, banjir. Gak mungkin kita nekat menerobos banjir, menerobos laut yang besar itu. Tapi kembali Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Dan dengan tongkat yang sudah diberkati itulah, maka Musa mengulurkan tongkatnya sampai Tuhan perintahkan, dan saat diangkat tongkatnya itu, Laut Teberau terbelah. Dan bangsa Israel mulai menyeberang di laut yang terbelah, yang kering itu, sampai habis. Hampir sama. Di dalam kepemimpinan Musa, yang diseberangi adalah laut yang terbelah. Dan pada saat masuk dalam Kanaan yang diseberangi oleh Yosua itu adalah sungai Yordan yang besar. Waktu Musa membawa tongkatnya, tapi ketika Yosua diperintah Tuhan untuk membawa tabut perjanjian, dan yang memikul itu adalah para imam. Dan benar, ketika para imam kakinya mulai masuk sungai Yordan, sungai itu terbelah. Rasaku kasih Tuhan, dengan peristiwa itu ketika mereka sudah sampai di Gilgal, lalu Musa, maksudnya Yosua, memberikan perintah supaya membawa batu, 12 batu seperti 12 suku itu, dan mereka mendirikan peringatan, membangun batu peringatan. Batu itu disusun-susun. Jadi untuk mengingat supaya pada masa lalu mereka pernah ditolong Tuhan menyeberangi Laut Teberau. Pada masa lalu mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Mengingatkan supaya ingat bahwa mereka pernah ditolong Tuhan dalam kesulitan yang besar. Jadi mereka membangun batu peringatan itu untuk memperingati. Di sini ada banyak sekali tugu-tugu peringatan di negara kita, di desa-desa ada tugu, monumen, itu memperingati, menandakan di situ ada peristiwa yang besar. Mungkin di sekitar Bapak Ibu ada tugu-tugu yang mungkin memperingati peristiwa yang besar, dan itu dilakukan oleh Yosua, membangun tugu peringatan itu untuk apa? Untuk mengingatkan kepada anak cucunya bahwa mereka mempunyai Allah yang besar. Allah yang bisa membelah laut. Allah yang bisa membelah sungai Yordan yang besar. Sehingga mereka merasa yakin bahwa hidupnya disertai dengan Tuhan yang besar itu. Dan juga batu peringatan ini juga menjadi kesaksian untuk anak cucunya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam pengalaman bangsa Israel ini, mereka sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang luar biasa. Mereka diberkati Tuhan dan mereka membangun
batu peringatan itu untuk mengingatkan kasih Tuhan, untuk bisa menceritakan kepada anak cucunya. Saya pernah, dulu bapak saya sering membawa saya jalan-jalan dan diberitahu ini ada monumen ini, ada peristiwa bersejarah. Ini tugu untuk memperingati peristiwa ini. Sehingga saya terus terang waktu itu saya nggak suka sejarah, jadi saya sekarang itu saya buta sejarah, saya nggak ngerti sejarah. Setiap pelajaran sejarah saya keluar. Tapi saya mengerti itu dari bapak saya langsung. Misalkan saya ada di Surabaya, ini Tugu Pahlawan, oh ini Jembatan Merah, ini peristiwanya ini. Oh ini Pasar Turi, ada peristiwa ini. Untuk mengingatkan kepada saya, leluhur saya pernah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Oh ini katakan ini perjuangan merebut bendera merah putih. Banyak penentara yang gugur ditembak hanya untuk merobek bendera yang bagian biru sehingga menjadi merah dan putih. Lalu aku mengingatkan itu sehingga pada waktu saya mengerti itu, saya sungguh-sungguh menghargai. Karena saya diingatkan perjuangan leluhur kita. Saudaraku kasih Tuhan, kita juga harus mengajarkan bersaksi kepada anak cucu kita bagaimana kebaikan Tuhan yang saudara alami. Kami selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa, oh dulu kalian bisa kuliah itu gak mudah perjuangan Bapak Ibu. Tidak banyak uang. Sempat jual kue, pagi-pagi bangun pagi bikin kue, lalu ibu titipkan ke pasar-pasar. Lalu siang hari ibu mengambil. Ada yang habis, tapi juga ada yang sisa. Tapi nggak perlu putus asa. Pernah ambil berhenti kuliahnya. Tapi perjuangan itu supaya apa? Supaya bisa mengerti bahwa hidup ini perlu perjuangan. Dan selalu meyakini ada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan kita, Tuhan gak akan memberkati orang yang malas, saudaraku. Amin. Tuhan akan memberkati orang yang berjuang. Orang yang mulai melangkahkan kakinya. Tuhan gak akan berkati orang yang akan berpangku tangan. Tapi dia akan memberkati orang yang berani melangkah kakinya. Mengalami tantangan, mengalami kesulitan. Mengerahkan semua yang dimiliki itu. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Lah saudaraku, kita perlu sekali melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bulan yang lalu temanya adalah tentang kebaikan Tuhan. Jangan lalu ingat saja penderitaan kita. Jangan lalu hanya ingat masalah kita. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Ada sebuah lagu dalam nyanyian pujian itu, hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Jadi kalau kita ingat, bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Jadi saat kita mengalami masalah, penderitaan, mari ingat apa yang sudah perbuat Tuhan, apa yang pernah saudara alami tentang kebaikan Tuhan. Pasti ada
Jangan hanya ingat masalah saudara, lalu saudara mengeluh. Tapi ingat saat-saat perjuangan saudara, saat Tuhan menolong saudara karena kebaikannya itu. Pada saat sakit misalkan, dulu Yonas itu pernah sudah besar, kecelakaan, dia naik motor tidur saya. Karena itu malam tahun baru dengan bapak anak muda naik motor tidur lalu di Fatmawati menabrak pembatas jalan itu. Lalu dibawa ke rumah sakit Fatmawati, di berdarah ada gagal otak. Dokter memeriksa, wah ini mungkin bisa dioperasi otaknya. Tapi bersyukur akhirnya tidak operasi dan mengalami gagal otak, dirawat. Itu menderita sekali namanya gagal otak. Ya, Ibu Thomas pernah bersaksi saat kritis tubuhnya sudah dingin sekali. Karena nggak mau makan, sudah dingin. Dan Bu Thomas berdoa, lalu diberikan hikmat Tuhan supaya untuk menelungkupkan badan Bu Thomas di atasnya Yonas itu. Dan ketika dilakukan itu, berangsur-angsur tubuhnya mulai hangat. Dan paginya ketika dokter besuk atau rawat, dokter berkata, sudah boleh pulang. Jadi ketika ada masalah sakit, ada pengalaman. Dan pengalaman itu akan menguatkan kita pada saat kita menghadapi sesuatu ke depan. Ingat, Tuhan pernah menolong saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman yang lain, mungkin yang berbeda. Tapi jangan ingat hanya pada waktu hidupmu lagi garang. Jangan ingat ketika hidupmu sedang ada masalah. Jangan mengeluh ketika hidupmu sedang ada beban. Tapi ingat bagaimana berkat-berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan. Hitung setiap berkat yang Tuhan berikan. Hitung setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Pasti banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Bulan yang lalu kita hanya belajar 4 kebaikan Tuhan. Tapi banyak, ratusan. Tapi kita hanya belajar 4 kebaikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu mendengar doa saudara. Jadi doalah. Karena Tuhan mendengar doa saudara. Yang kedua, Tuhan tidak hanya memberikan yang terbaik, tapi Tuhan juga mengampuni dosa saudara. Jadi ketika saudara ada masalah, ketika merasa dosa, tepat bertobat. Tuhan mengampuni. Dan kita juga belajar bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara. Hadir. Jika saudara tidak merasa Tuhan hadir, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dan yang keempat, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara. Jadi kebaikan Tuhan itu mari kita ingat-ingat, kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan itulah maka Yosua membangun 7 peringatan, tugu peringatan itu. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan supaya anak cucunya di masa depan mereka tidak pesimis menghadapi masalah. Karena mereka punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang punya kuasa yang besar. Tuhan pernah menolong, akan menolong, dan terus menolong dalam kehidupan umatnya. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui Yosua itu, saudaraku. Yang kedua dikatakan dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang kedua dan yang kelima. Kita kan baca Yosua pasal yang kedua, ayat Yosua pasal 5 yang kedua dan 5.
Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat kelima, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah disunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi pada waktu itu bangsa Israel keluar Mesir itu selama di padang gurun mereka 40 tahun. Cukup lama. Orang-orang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Sehingga mereka yang masuk dalam Kanaan itu ada generasi yang baru. Dan Tuhan berkata, mereka belum disunat. Dan Tuhan berkata, sunatlah mereka. Saudaraku kasih Tuhan, pengertian sunat, makna sunat itu adalah membuang bagian yang kotor dalam tubuh kita. Membuang bagian yang kotor dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya hidup kita suci, kudus, bersih. Nah, Tuhan berbicara mengenai sunat rohani. Bagaimana setiap orang Kristen harus mengalami sunat rohani. Bukan sunat jasmani. Kalau jasmani ini hanya untuk kesehatan. Tapi yang harus dilakukan adalah sunat rohani di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat rohani. Membuang hal-hal hati yang kotor. Hal-hal yang kotor dalam hidup kita, itu namanya sunat rohani. Dan Rasul Paulus menekankan ini. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, bukan sunat jasmani, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat rohani harus dilakukan supaya hidup kita dikuduskan. Hati kita ini menjadi tempat kejahatan bersarang. Orang membunuh karena diawali dari hatinya. Orang melakukan pornografi karena dalam hatinya. Diawali dari itu. Penuh kejahatan. Terus sebabnya Tuhan berkata, harus disunat hatinya, harus disucikan, harus dibersihkan hatinya, harus dibuang segala perkara-perkara yang jahat, yang kotor, yang najis di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa layak. Bapak Ibu, dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, itu dikatakan bahwa dosa itu menghambat berkat Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, seperti nyanyian tadi ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa menghambat kemenangan. Dosa menghambat kita untuk tidak mendengar Tuhan. Dan kalau kita tidak mendengar Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menang? Dosa menghambat berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Itu sebabnya perlu disunat secara rohani.
Ada pengalaman di dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu sampai ke Gilgal, lalu bangsa Israel mulai menghadapi peperangan. Bangsa yang dihadapi adalah bangsa yang besar, Yeriko. Kota yang bentengnya itu tebal sekali. Bangsa yang kuat. Tapi pada waktu perperangan melawan bangsa Yeriko itu merupakan perang suci. Yang menjadi bertindak pahlawannya itu malaikat Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Yosua untuk mengalahkan Yeriko itu menggunakan cara yang aneh. Mereka menggunakan muter-muter, ya, mengelilingi kota Yeriko. Hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mungkin tentara Yeriko ini orang gemblung ya. Gila mau perang kok muter-muter. Tapi sampai hari ke-6 tetap muter-muter. Lalu hari ke-7 Tuhan berkata, Yosua, kau perintahkan pasukan-pasukanmu untuk membawa trompet. Loh, bukan pedang, trompet. Lalu kelilingi 7 kali. Waktu itu 7 kali. Sambil meniup trompet. Dan pada selakir itu lalu berteriak. Bersorak. Gak masuk akal kan? Kalau perang zaman dulu kan pasti bawa pedang. Ini bawa trompet. Ketika benar dilakukan itu sampai hari ke-7 mereka putar 7 kali. Sambil membunyikan trompet yang keras. Tiba-tiba tembok kota Yeriko itu hancur, runtuh. Kemenangan itu. Tapi berikutnya, lalu masuk dalam melawan kota Ai, itu kota yang kecil. Kota yang lemah. Panglima perangnya melemah. Itu sebabnya pasukan tentara Yosua gak usah semuanya pergi. Hanya sebagian saja, tapi karena Ai itu kecil. Hanya beberapa itu. Dan ketika menghadapi pasukan Ai, tentara pasukan Yosua kalah. Dikejar-kejar. Akan dibunuh. Padahal kecil. Sedangkan Yeriko besar bisa dikalahkan. Tapi ketika Ai itu kecil itu justru tentara Ai mengejar-ngejar pasukan Yosua. Lalu saya perhatikan, ini menarik sekali. Bagaimana Yosua berdoa kepada Tuhan? Yosua berdoa berseru kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal 7 ayat yang 10 sampai 13 saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Jadi waktu itu Tuhan berkata, Tuhan, kenapa menghadapi Yeriko yang besar kami bisa menang? Tapi mengapa menghadapi orang-orang Ai yang kecil kami bisa kalah ketakutan? Yosua berseru sujud, bertanya pada Tuhan, kenapa kalah Tuhan? Lalu Tuhan berkata gini, ayat yang Yosua pasal 7 ayat 10 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ini penyebabnya. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat ke-12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel,
Ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan di tengah-tengah kamu. Jadi mereka berperang waktu itu di Yeriko. Tuhan melarang untuk tidak boleh mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Tapi ada seorang pasukan yang bernama Akan. Dia mengambil barang-barang itu. Barang-barang dari Yeriko dibawa pulang untuk kepentingan pribadi. Dia mencuri. Enggak tahu Tuhan. Enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan ini penyebab kekalahan bangsa Israel melawan Ai. Karena berbuat dosa. Melanggar janji Tuhan. Tidak boleh mengambil barang itu dikhususkan untuk Allah. Tapi dia ambil. Dan Tuhan tahu itu. Pengakuan dosa yang paling sulit kita lakukan adalah pengakuan dosa. Justru ketika dosa yang kita perbuat, tidak ada seorang pun yang tahu. Biasanya orang ngaku dosa itu ketika sudah ketahuan banyak umum. Kadang-kadang koruptor itu yang sudah jelas-jelas korupsi, nggak ngaku juga. Tapi Tuhan ingin seperti bagaimana kita menghadapi hidup ini. Bagaimana seperti Daud mengaku dosa. Walaupun tidak ada berita. Tapi dulu Daud sadar melalui Nabi Nathan yang menegur dosa Daud dan Daud bertobat. Dan Daud dipakai Tuhan luar biasa. Soalnya mungkin kita sering melakukan dosa-dosa itu. Dosa itu mungkin kita manusiawi. Tapi bagaimana ketika kita berdosa, kita sadar dan bertobat. Ini yang paling penting. Pada waktu Yosua ditegur Tuhan itu. Lalu Yosua memerintahkan Kan dan masyarakat dan prajuritnya untuk mengembalikan, untuk memusnahkan barang-barang yang diambilnya itu. Dan setelah itu mereka baru bisa menang, mengalahkan pasukan tentara Ai. Setelah apa? Setelah mereka membenahi hidup kita, membenahi hidupnya, menyucikan hidupnya. Jadi dosa itu menghambat keberhasilan saudara. Mungkin kebalikan dengan duniawi. Justru duniawi itu sukses karena dosa. Banyak orang duniawi sukses karena dosa, karena sukses. Banyak orang duniawi kaya, sukses materi, kaya, sukses mendapatkan jabatan-jabatan dengan cara yang tidak benar. Itu duniawi mungkin bisa, tapi kita nggak bisa. Tuhan ingin memberikan kemenangan dengan cara Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ketika melawan pasukan Yeriko yang besar, Tuhan ikut campur, berperang, dan ketika melawan Ai, dalam keadaan berdosa, bangsa Israel kalah, pada bangsa itu lebih kecil, dan itu dikalahkan mereka, dan ketika ditegur, lalu mereka bertobat, lalu menghadapi bangsa Ai dan baru menang. Karena Tuhan ikut campur. Bapak Ibu, ada seorang suami yang kabur dari istrinya. Dia kabur, ditanya, kenapa kamu kabur istrimu? Istri bawel banget. Setiap hari bawel, diomelin. Cerewet sekali. Super cerewet. Saya nggak betah di rumah. Saya di rumahmu aja ya. Enak di sini, tenang. Temannya, udah kamu pulang aja. Ya udah saya pulang dulu. Perlu pakai buka pintu. Istrinya, cerewet melalu lagi dia. Lalu ketika istrinya itu lama suaminya nggak pulang, istrinya berdoa, Tuhan tolong Tuhan kembalikan suami saya Tuhan, di mana Tuhan dia?
Malaikat Tuhan berkata, kalau suamimu pulang mau ke rumahmu, apa kamu mau omeli lagi? Lalu istri ditegur. Karena memperlakukan suaminya seperti anaknya. Didikte, dimarahi, dibentak. Dan setelah istri ini bertobat, suami datang lagi kembali. Ada seorang anak muda yang dia bukan muda tapi dia bekerja. Tapi selalu keluar. Bekerja, keluar. Bekerja, keluar lagi. Lalu akhirnya dia berdoa, Tuhan kenapa? Kok susah sekali mendapatkan pekerjaan? Nah Tuhan berikan hikmat. Ya karena ketika bekerja itu dia selalu berani dengan pemimpinnya. Dinasihati pemimpinnya, dilawan, merasa lebih jago, merasa lebih ngerti. Dinasihati, dilawan. Dan ketika dilawan itu, pemimpinnya marah. Ketika dimarahi pemimpinnya, dia keluar. Kerja lagi, sama. Dinasihati pemimpinnya, dia nggak suka. Karena dia merasa lebih pintar. Ditegur pemimpinnya, dia marah. Lalu keluar lagi, dan begitu seterusnya. Nah Tuhan berikan hikmat. Harus tunduk pada otoritas. Tidak perlu siapa yang pintar. Tapi setiap pemerintah, setiap kampus, setiap orang itu ada otoritasnya. Di keluarga otoritasnya adalah suami. Di kantor memegang otoritas adalah kepala kantor itu yang lebih tinggi jabatannya. Harus tunduk. Walaupun kita walaupun istri lebih tinggi jabatannya, lebih segalanya, tapi dalam keluarga harus tunduk pada suami. Di kantor, walaupun karyawan ini lebih jago, lebih pintar, tapi ketika di kantor tunduk pada atasannya, ini otoritas. Ini yang menghambat kita berkat Tuhan, menghalangi. Karena ada dosa, ada pelanggaran yang dilakukan itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua harus disunat, bersihkan hati saudara. Mari mengaku, makanya setiap hari mengaku dosa, menyembah Tuhan. Kalau kita nggak pernah menyembah Tuhan, nggak tahu dosa kita apa. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan beritahukan tentang dosa kita. Nah, saudaraku yang ketiga ini dilakukan maksudnya masih yang ketiga dikatakan di sini adalah yang dilakukan oleh Yosua. Yang ketiga berikutnya adalah merayakan Paskah. Yosua pasal 5 ayat 10 dikatakan, sementara berkemahlah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di daratan Yeriko. Paskah. Paskah itu artinya melampaui, melewati. Jadi kalau misalkan saya berjalan di sini, kemudian saya melewati itu berarti Paskah, melewati. Konteksnya dalam perjanjian lama waktu itu, malaikat maut berjalan ke rumah-rumah itu dan berjanji jikalau ada rumah bangsa Israel yang diolesi tanda darah dari domba yang disembelih dan darahnya dioleskan di depan pintu rumahnya itu, maka malaikat maut melewatinya. Dalam rumah itu tidak ada kematian anak sulung karena dilewati, dilalui. Itu pengertian Paskah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus ada domba Allah itu telah mati. Tapi pada waktu dia mati, 3 hari dia bangkit, melewati kematian. Itu memperingati Paskah dalam perjanjian baru. Artinya apa saudaraku? Kalau kita jelaskan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, pengertiannya bahwa pada waktu Paskah itu, tabir
bait Allah di kemah suci, di bait suci itu terbelah menjadi dua. Tabir itu memisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ada tabir, dan pada saat itu tentang Paskah itu lalu terbelah, pada kematian Yesus terbelah. Itu menggambarkan bahwa tidak ada lagi untuk datang kepada Tuhan, tidak melalui perintahan lagi, tidak perlu imam-imam manusia lagi. Tidak perlu ada korban domba yang tersembelih supaya datang kepada Tuhan. Hanya iman kepada Yesus, kita bisa datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Kalau dulu nggak bisa, harus melalui imam manusia, harus melalui menyembelih domba. Tapi sekarang itu tidak. Kita bisa datang kepada Yesus secara langsung. Kita bisa mohon pengampunan kepada Yesus secara langsung. Tidak perlu ada imam manusia. Tidak perlu ada domba yang tersembelih, tapi langsung datang kepada Tuhan. Ini apa artinya? Hidup kita harus fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Beriman kepada Yesus. Bagaimana kita bisa fokus? Dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Itu berarti kita fokus kepada kerajaan Allah. Bukan kepada yang lain. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Kalau kita fokus kepada Yesus, cari dulu kebenaran Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan dibalik. Tuhan, saya mau cari ini dulu Tuhan, tapi nanti gini Tuhan, kalau saya benar mendapatkan ini, saya baru datang kepadamu Tuhan. Itu kebalik. Tuhan, pergumulan saya hari ini tuh, saya ingin bergumul untuk rumah Tuhan. Jadi saya fokus kayak bagaimana saya kerja keras mendapatkan rumah Tuhan. Tapi kalau nanti sudah dapat rumah Tuhan, saya bisa fokus pada Tuhan. Itu nggak mungkin saudara. Terbalik. Cari dulu Allah. Cari dulu kebenaran Allah. Fokus pada Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bonusnya akan ditambahkan kepada kita. Masalahku yang kedua, yang Bapak Ibu pernah lihat tentang pengertian bangsa Israel pada waktu masuk itu, dia datang dan Tuhan mengajarkan itu supaya kita fokus kepada Yesus. Dan yang terakhir itu mengusahakan tanah. Dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12 dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak boleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi pada waktu selama di padang gurun, bangsa Israel dapat makan gratis dari Tuhan. Selama 40 tahun. Setiap pagi ada roti dari surga turun, mana turun. Jadi bangsa Israel bangun pagi-pagi mendapatkan roti itu. Tidak boleh menyimpan banyak, enggak, harus secukupnya. Kalau menyimpan banyak, busuk, banyak ulatnya. Harus secukupnya, pagi-pagi membawa itu secukupnya. Kalau datang siang enggak ada, roti surga itu udah hilang. Jadi setiap pagi mereka datang di depan rumahnya mendapatkan mana itu, selama 40 tahun dapat makan gratis. Bangsa kita sekarang baru memberi makan gratis, tapi bangsa saya 40 tahun memberi makan gratis melalui mana itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, makan gratis selama 40 tahun. Tapi setelah masuk ke Kanaan, mana itu tidak ada lagi.
mana bangsa Israel mendapatkan makan? Setelah 40 tahun mendapatkan mana gratis setiap pagi, tapi setelah masuk ke Kanaan nggak ada mana lagi. Nah, Tuhan memberikan pola baru bagaimana mendapatkan makan itu. Karena bangsa Israel ketika masuk Kanaan sudah punya tanah. Dan Tuhan memerintahkan harus bekerja keras. Tidak gratis lagi. Bekerja keras, mengolah tanah, membajak tanah, mencangkul, berkeringat, bersusah payah, membanting tulang, menabur, menunggu hasilnya cukup lama dengan sabar. Dan setelah itu, dengan perjuangan itu, lalu Tuhan memberikan berkat, hasil boleh dinikmati. Jadi yang menikmati adalah orang yang bekerja keras, yang berani membajak tanah, yang mengolah tanah, yang menabur, yang menunggu dengan sepenuh kesetiaannya. Mereka bisa menuai hasil itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, keberhasilan butuh waktu. Ada seorang kolonel Hartland Sanders. Dia berjuang, tapi selalu gagal untuk mendapatkan ide apa. Dia gagal, berkali-kali gagal. Lalu suatu saat dia merenungkan. Akhirnya dia mendapatkan resep yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun gagal, dia mendapatkan resep yang sangat terkenal. Kentucky Fried Chicken. Yang sangat terkenal. Dan saat berhasil itu, Pak Sanders itu sudah berusia 67 tahun. Baru mengalami. Bapak Ibu, memang kemenangan itu perlu proses, perlu perjuangan, butuh kesabaran. Saya percaya kalau kita mengikuti Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kuncinya sederhana, gampang kita ingat, walaupun sulit kita lakukan. Apa yang pertama yang Tuhan berikan? Mari ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan itu kepada anak cucu kita, kepada orang lain, supaya mereka juga mewarisi, mengatakan Tuhan itu baik. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan menolong kita masa lalu, dan masa depan sekarang pun, masa yang akan datang, kita pasti akan ditolong. Dan yang kedua, mari membersihkan diri. Hati kita disucikan, koreksi hidup kita, supaya kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menggunakan kita, menyertai kita, menuntun kita dalam kemenangan. Nah, yang ketiga adalah kita sungguh-sungguh fokus pada Yesus, meyakini hanya Yesus satu-satunya. Tidak perlu orang lain, tidak perlu penantan, tapi hanya fokus pada Yesus. Peristiwa Paskah menunjukkan tidak perlu lagi korban-korban itu untuk datang kepada Yesus, untuk datang kepada Allah, hanya melalui Yesus, cukup pada Yesus langsung. Saudara berdoa pada Yesus, mencurahkan, berdoa sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengampuni, minta pengampunan kepada Tuhan, dan mengusahakan bekerja keras. Ada doa, ada usaha, ada penyucian, menjaga hati, ada mengucap syukur. Saya pasti percaya Bapak Ibu akan mengalami kemenangan dalam segala tantangan yang ada. Amin. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami boleh selalu hidup dalam kemenangan. Tantangan-tantangan ada pada kami Tuhan, setiap hari kami menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, tapi itulah yang Tuhan izinkan. Kemenangan yang Tuhan janjikan tidak mungkin dapat kami raih dengan hanya berpangku tangan, hanya santai. Tapi Tuhan minta kami supaya kami bekerja keras, supaya kami disertai Tuhan, supaya kami sungguh menjaga
hati kami supaya tetap suci. Hal yang menghambat segala keberhasilan itu adalah dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Saya kami terus berjalan bersama Tuhan untuk menggapai kemenangan yang Tuhan telah janjikan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, ku menyembah. Kita menyembah Tuhan, kita pujikan Tuhan dengan bukan mulut kita saja, bukan tubuh kita, bahkan bukannya jiwa perasaan kita, tapi dengan roh kita. Dengan roh kita, sampaikan kepada Tuhan pujian ini, sembah Tuhan. Saudaraku, nyanyikan pujian ini yang sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mulut kita, tapi sungguh dengan roh kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Hadirat Tuhan memberikan kekuatan kita. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan penuh keyakinan saudara, jangan ragu-ragu. Allah ada. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tanyakan dari atas, dari awal, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Tuhan ini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap
Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar. Segenap jiwa memujimu. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari berdiri bersama-sama. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin, yakinlah Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat saudara di mana berada. Tuhan harus hadir. Tuhan selalu hadir, menyertai saudara, menolong saudara, memimpin saudara, memberikan kemenangan kepada saudara. Percayalah, janji kemenangan akan Tuhan berikan pada kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, ku percaya akan kuasa-Mu, Tuhan yang telah menyelamatkan, Tuhan yang telah menuntun kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk dari kehendak-Mu. Pimpin kami mewujudkan rencana-Mu Tuhan. Kami lemah, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Jamah kami, layakkan kami jalan bersama-Mu, mewujudkan rencana-Mu itu. Oh Yesus, Bapak Ibu silakan saudara berdoa masing-masing. Mungkin Bapak Ibu merasa kalah terus. Mungkin sudah mulai tidak tahan, tidak sabar. Biar Tuhan melalui firman ini akan terus kita berjuang pada Tuhan. Percayalah Tuhan membawa saudara sama seperti Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan membawa saudara masuk dalam rencananya. Rencananya penuh harapan. Sampaikan
doa saudara kepada Tuhan, pergumulan saudara kepada Tuhan. Tuhan, Kau mendengarkan doa setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami seperti janji-Mu. Engkau Allah kami yang mendengarkan doa kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami masuk mengalami kenyataan kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, Tuhan. Bermacam-macam pergumulan. Saya bersyukur Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan sering menolong kami. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Bila ini menguatkan kami supaya kami tidak pernah putus asa di dalam kesedihan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat yang kami setiap hari ini. Tuhan nyatakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat yang kami sepanjang ini. Tuhan katakan syukur bagimu. Sepanjang ini Tuhan katakan syukur bagimu. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh secara pribadi sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.